tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan Ibu ucapkan salam untuk mahasiswa yang indah rupawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Media Pembelajaran. Nah, kepada seluruh mahasiswa yang hebat dan penuh semangat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tenang, dan siap menerima ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi dunia media dalam pembelajaran. Media ini bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai jembatan antara pengajar dan peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang merantau? Ini tinggalnya jauh dari orang tua. Pastinya akan ada perasaan rindu yang datang. Bagaimana ya kita mengatasi rindu itu? Bagaimana cara kalian menghubungi mereka? Nah, pastinya salah satunya melalui video call, ataupun berkirim pesan melalui aplikasi, ataupun berbagi pesan suara melalui voice note. Nah, semua itu bisa terjadi karena kita memiliki yang namanya media. Jadi, media di sini dapat menjadi penghubung antara kita dan orang-orang tercinta untuk menyampaikan pesan, mempertemukan suara dan wajah, serta menyampaikan perasaan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Nah, dalam dunia pendidikan, media berperan dengan cara yang mirip juga. Jadi, dia dapat menjadi jembatan antara guru dan siswa untuk menyampaikan ilmu dan pemahaman. Nah, maka hari ini kita akan belajar bagaimana media akan mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Nah, pada sesi ini, Ibu harapkan para mahasiswa dapat memahami konsep, fungsi, dan penggunaan media pembelajaran, serta dapat menjelaskan karakteristik media secara runtut dan kritis. Nah, dengan pemahaman ini, kalian diharapkan nantinya akan merancang media pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif, sesuai konteks, dan bermakna bagi peserta didik. Oke, kita mulai dulu ya dari pemahaman dasar. Nah, kata media itu berasal dari kata bahasa Latin yang bermakna medius, artinya tengah, atau perantara, atau pengantar. Nah, kalau dalam konteks komunikasi pendidikan, media ini dapat menjadi perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari si pemberi pesan disebut sebagai encoder kepada penerima pesan disebut sebagai decoder. Kalau dalam media pembelajaran, ini digunakan untuk menyampaikan substansi atau konten pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Menurut Ergamawati, sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat mendorong pikiran, baik itu perasaan ataupun kemauan audiens, sehingga terjadinya proses belajar pada diri siswa, itu dapat disebut sebagai media pembelajaran. Jadi, apa sih media pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, media pembelajaran bahasa Indonesia adalah perantara bagi pengajar dan peserta didik agar memiliki kemauan dan motivasi dalam belajar bahasa Indonesia sehingga terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran sendiri memiliki berbagai fungsi. Nah, salah satunya ada fungsi media pembelajaran sebagai atensi. Apa itu atensi? Atensi itu adalah untuk menarik keperhatian siswa. Misalnya, video pembuka, gambar yang unik, ataupun musik-musik yang disenangi oleh siswa. Kemudian, fungsi kedua sebagai fungsi afektif. Nah, afektif ini adalah untuk membangkitkan emosi dan motivasi belajar. Contohnya, cerita inspiratif ataupun ilustrasi menarik sehingga siswa semakin termotivasi untuk belajar. Nah, ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Nah, kognitif ini adalah untuk membantu pemahaman
Misalnya nih ada konsep yang sulit, tapi dengan adanya media dapat lebih mudah dipahami oleh siswa, seperti diagram, ada simulasi visual, video, sehingga siswa lebih mudah mengerti. Yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Nah, kompensatoris ini menyediakan alternatif belajar. Contohnya, teks besar untuk tunanetra atau audio bagi siswa yang kesulitan membaca. Fungsi kelima yaitu fungsi sebagai penyampaian informasi. Misalnya menyajikan isi pelajaran secara audio atau visual. Kemudian ada fungsi interaksi atau diferensiasi. Nah, pada fungsi ini, guru dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalnya ada siswa yang gaya belajarnya itu visual. Nah, kita dapat menyajikan media-media yang sifatnya visual. Baik, selanjutnya ada 3 karakteristik media pembelajaran. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ciri fiksatif. Apa itu? Fiksatif adalah kita dapat merekam dan menyimpan informasi. Nah, contohnya adalah video kuliah yang bisa dinonton berulang-ulang kali. Jadi media ini sifatnya dapat digunakan berkali-kali ya. Kemudian yang kedua, ciri manipulatif. Apa itu? Nah, manipulatif itu dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Contohnya kita memperbesar teks, menambahkan subtitle, atau menyesuaikan gambar. Misalnya proses fotosintesis itu kan lama ya, tapi dapat kita edit sedemikian mungkin menjadi video pendek proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga, ciri distributif ini sifatnya dapat disebarluaskan ke banyak orang. Misalnya video ini saya tayangkan di YouTube sehingga dapat diakses ke mahasiswa, sehingga kegunaannya lebih dapat dirasakan oleh banyak orang. Nah, ini ada beberapa contoh media pembelajaran. Ini saya pernah membuat salah satu media pembelajaran yaitu modul elektronik. Nanti saudara mahasiswa bisa memindai kode batang yang ada di layar. Kemudian ini ada contoh media pembelajaran lainnya. Biasanya kita tahu buku itu biasa saja, tapi ini ada namanya e-book, electronic book. Ini memakai aplikasi yang namanya Flipbook. Nah, contoh media lainnya adalah komik pembelajaran ya. Izin saya stop sebentar sambil kita buka komik pembelajarannya. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya di layar. Nah, ini adalah salah satu komik pembelajaran karya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia yang berjudul Anekdot dan Humor Itu Berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk teks anekdot. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya lebih menarik. Tapi isinya adalah menyampaikan tentang apa itu anekdot. Jadi mari kita refleksi sejenak. Seperti kita ketahui, umat muslim memiliki mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, mukjizat dari Allah pada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Nah, lebih dari itu, Al-Quran ini dapat dijadikan sebagai media dakwah, media pendidikan, dan media perubahan. Jadi media pembelajaran ini bukan hanya soal visual atau suara, tampilan yang menarik, tapi juga tentang makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita menyampaikan ilmu sehingga peserta didik dapat lebih mendalami pemahaman dan terpatri dalam hati mereka. Mari sama-sama kita sebagai calon peserta didik, calon guru, kedepannya berkomitmen untuk merancang media yang tidak hanya informatif, tapi juga inspiratif. Baik, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal saat kalian nanti terjun ke dunia pendidikan nantinya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.